Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gizi Des. Saat ini saya dan tim YouTube akan menjelaskan sesuatu yang terjadi di sekitar kita pada saat bulan Ramadan. Kenapa kita berpuasa 1 bulan penuh tapi berat badan kita menjadi bertambah? Inilah penjelasnya. Sebelum saya menjelaskan dengan panjang lebar, akan lebih Anda mengklik tombol subscribe, like dan share bila video ini dirasa bermanfaat untuk Anda, teman Anda atau keluarga Anda di rumah. Mari kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin pernah kalian pikirkan atau bahkan alami sendiri. Kenapa ya umat Islam yang berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan justru seringkali mengalami kenaikan berat badan? Bukankah logikanya kalau kita tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, berat badan seharusnya turun? Nah, fenomena ini memang menarik banget untuk kita kulik bareng-bareng. Jadi, simak terus ya. Kita akan cari tahu penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan biar puasa tetap sehat. Tentu, meskipun umat Islam berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ada beberapa alasan mengapa sebagian orang bisa mengalami penambahan berat badan. Secara teori, kalau kita tidak makan dan minum selama 13-14 jam, tubuh kita seharusnya membakar lebih banyak kalori daripada yang kita masukkan. Ini disebut defisit kalori, dan kalau defisit kalori terjadi, berat badan seharusnya turun. Bayangkan, kita biasanya makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam. Tapi saat puasa, kita cuma makan saat sahur dan berbuka, plus mungkin ngemil malam. Jadi, logikanya asupan kalori berkurang kan? Tapi, realitasnya beda. Banyak orang, mungkin termasuk kalian, justru menemukan angka di timbangan naik setelah Ramadan. Ini bikin bingung. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan logis di balik fenomena ini. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Perubahan pola makan salah. Satu penyebab utama adalah apa yang terjadi saat berbuka. Setelah seharian menahan lapar dan haus, wajar banget kalau kita pengen makan apa aja yang enak. Di Indonesia, berbuka puasa itu kayak pesta kecil setiap hari. Ada kolak, es buah, gorengan, takjil manis, sampai makanan berat kayak nasi dan lauk pauk. Nah, karena lapar, kita seringkali makan berlebihan tanpa sadar. Padahal tubuh kita cuma butuh kalori secukupnya buat mengganti energi yang hilang. Kalau kita makan terlalu banyak saat berbuka, kalori yang masuk bisa jauh lebih besar dari yang kita bakar. Dan ini jadi penyebab utama berat badan naik. Padahal saat kita makan saat berbuka, sebenarnya kebutuhan energi yang butuhkan hanya untuk 3-4 jam ke depan. Karena pada jam 9 atau jam 10 malam, kita akan beristirahat. Maka secara logika akan terjawab kita makan banyak atau besar, dan sampai kenyang tapi kita akan tidur 3-4 jam ke depan. Sehingga makanan yang kita makan selebihnya akan disimpan dalam tubuh kita. 2. Pilihan makanan tinggi kalori. Selain jumlahnya, jenis makanan juga berpengaruh. Banyak makanan khas Ramadan yang tinggi kalori, lemak, dan gula. Misalnya, gorengan. Siapa yang bisa nolak tempe mendoan atau bakwan panas? Atau minuman manis kayak es sirup dan es teh manis. Makanan-makanan ini enak banget, tapi kalorinya gede, dan kalau dikonsumsi berlebihan, ya jelas berat badan ikut naik. Selain makanan di atas tinggi kalori, jenis makanan tersebut tergolong nilai indeks glikemiknya tinggi atau mudah diserap oleh tubuh kita. Ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Banyak orang yang menurunkan tingkat aktivitas fisik mereka selama Ramadan karena kekhawatiran rasa lapar dan kelelahan setelah berpuasa seharian. Padahal olahraga yang teratur sangat penting untuk menjaga berat badan dan metabolisme tubuh. Jika aktivitas fisik berkurang, pembakaran kalori juga menurun, yang dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan. Justru apabila kita mempunyai berat badan berlebih atau bahkan obesitas, sebenarnya itu suatu momen atau momentum kita untuk berusaha menurunkan berat badan. Karena tubuh secara akal pikiran atau mindset tubuh kita akan membakar lemak saat bulan Ramadan tersebut.
Selain pembakaran lemak saat berpuasa selama sebulan, tubuh akan melakukan recharge terhadap proses detoksifikasi tubuh. Nikmat mana yang kamu dustakan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk puasa selama 1 bulan. Padahal manfaatnya buat kita juga. Ketiga, perubahan metabolisme tubuh. Puasa dapat mempengaruhi metabolisme tubuh. Ketika tubuh beradaptasi dengan puasa, ada kecenderungan untuk menyimpan lebih banyak energi dalam bentuk lemak, karena tubuh tidak tahu kapan akan mendapatkan asupan makanan berikutnya. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk menghadapi periode kelaparan. Artinya kalau puasa bikin metabolisme tubuh melambat. Artinya, tubuh masuk ke mode hemat energi karena nggak ada asupan makanan seharian. Kalau metabolisme lambat, kalori yang dibakar jadi lebih sedikit. Tapi, ini masih debatable ya. Beberapa penelitian bilang perubahan ini nggak terlalu signifikan, dan yang lebih pengaruh tetap pola makan sama aktivitas kita. Keempat, konsumsi makanan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Selama berbuka, makanan yang sering dikonsumsi cenderung tinggi karbohidrat, seperti nasi, roti, atau makanan manis, kurma, kolak, Karbohidrat yang berlebih dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang cepat, yang memicu pelepasan insulin yang berlebihan. Kelebihan insulin dapat menyebabkan penyimpanan lemak, terutama jika tidak ada cukup aktivitas fisik untuk membakar kalori tersebut. Selain itu, golongan karbohidrat yang dikonsumsi jenis gula, sehingga cepat diserap tubuh. Selain tinggi karbohidrat, makanan yang dikonsumsi saat berbuka biasanya mengandung santan atau makanan yang digoreng, atau dengan kata lain tinggi lemak, seperti gorengan, kolak yang memakai santan dan masih naik lagi. 5. Dehidrasi. Meskipun puasa tidak melibatkan makan atau minum selama siang hari, banyak orang tidak cukup terhidrasi dengan baik selama Ramadan. Dehidrasi bisa membuat tubuh merasa lelah dan lesu, yang dapat mengurangi keinginan untuk berolahraga. Dehidrasi juga dapat mengganggu proses metabolisme tubuh, yang bisa menyebabkan penurunan pembakaran kalori. 6. Mental dan kebiasaan makan. Terkadang, kebiasaan makan emosional atau psikologis juga bisa berperan. Beberapa orang cenderung makan lebih banyak saat berbuka karena rasa lapar yang berlebihan setelah seharian berpuasa, atau merasa bahwa mereka harus mengganti kalori yang hilang selama berpuasa. Ini dapat menyebabkan konsumsi makanan berlebihan dan akhirnya peningkatan berat badan. Bagaimana menghindari peningkatan berat badan saat Ramadan? Mulai berbuka dengan yang ringan, kurma sama air putih dulu, baru lanjut makanan berat yang seimbang setelah sholat maghrib. Pilih makanan sehat. Fokus pada makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Kurangi gorengan dan gula, tambah sayur sama protein kayak telur atau ikan. Kontrol porsi. Makan. Cobalah untuk makan dalam porsi yang lebih kecil dan seimbang. Hindari makan berlebihan saat berbuka. Tetap aktif. Lakukan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki setelah berbuka atau melakukan latihan peregangan untuk menjaga metabolisme tetap aktif. Perbanyak minum air. Pastikan tubuh terhidrasi dengan baik dengan minum banyak air antara waktu berbuka dan sahur. Jangan lupa sahur. Jangan melewatkan sahur karena ini memberikan energi yang dibutuhkan untuk menjalani hari dengan lebih baik dan mencegah rasa lapar yang berlebihan saat berbuka. Kesimpulan. Jadi teman-teman, kenaikan berat badan saat puasa itu bukan karena puasa itu sendiri, tapi lebih ke pola makan yang nggak terkontrol sama kurangnya aktivitas fisik. Puasa Ramadan sebenarnya punya banyak manfaat buat kesehatan, kayak detoks tubuh dan ningkatin kontrol gula darah, asal kita jaga pola hidupnya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita puasa dengan lebih bijak, biar sehat jasmani dan rohani. Terima kasih udah simak sampai akhir. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gizi seimbang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.